Baik, contoh polimer alami yang saya ambil yaitu selulosa. Proses mekanisme sintesis polimer alami selulosa yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kita reaksikan 1 unit glukosa dengan unit glukosa lainnya. Nah, reaksi ini dibantu oleh enzim selebiosa atau beta glukosidase. Nah, dengan bantuan enzim beta glukosidase ini menyebabkan unit glukosa yang ini akan putus sebagai asam dan unit glukosa yang ini akan putus sebagai basa. Di sini kita lihat antara O dan H ada perbedaan keelektronegatifan di mana O lebih elektronegatif dibandingkan H, menyebabkan elektron ikatan OH-nya putus ke O. O menjadi O- dan H menjadi H+. Kemudian pada unit glukosa yang putus sebagai basa, di sini kita lihat antara C dan O ada perbedaan keelektronegatifan, di mana O lebih elektronegatif dibandingkan C, menyebabkan elektron ikatan CO putus ke O akan putus membentuk OH- dan C menjadi C+. Kemudian akan ada interaksi, di mana O- dari pemutusan ikatan OH pada unit glukosa yang putus sebagai asam akan berikatan dengan C+ pada pemutusan ikatan CO pada unit glukosa yang bertindak sebagai basa. Interaksi antara O- dengan C+ ini akan membentuk struktur seperti ini. Nah, kemudian H+ dari pemutusan ikatan OH pada unit glukosa yang berperan sebagai asam akan berinteraksi dengan OH- pada pemutusan ikatan CO dari glukosa yang berperan sebagai basa membentuk molekul air. Nah, kemudian kita lihat pada mekanisme reaksi yang kedua. Di sini senyawa hasil dari mekanisme reaksi yang pertama kita reaksikan lagi dengan 1 unit glukosa. Nah, sama juga seperti yang di atas, bahwa unit glukosa yang ini akan putus sebagai asam dan yang ini akan putus sebagai basa. Di sini O lebih elektronegatif dibandingkan H, menyebabkan elektron ikatan OH putus ke O menjadi O- dan H menjadi H+. Kemudian di sini antara C dan O ada perbedaan keelektronegatifan di mana O lebih elektronegatif dibandingkan C, menyebabkan elektron ikatan CO putus ke O putus menjadi OH- dan C menjadi C+. Kemudian O- dari pemutusan ikatan OH pada unit glukosa yang berperan sebagai asam akan berinteraksi dengan C+. Kemudian H+ akan berinteraksi dengan OH-. Hasil interaksi dari mekanisme reaksi kedua menghasilkan senyawa polimer alami yaitu selulosa. Di sini kita lihat ada tanda seperti ini dan ini berarti masih ada molekul-molekul lain yang terikat. Dan hasil sampingnya ada NH2O, berarti ada beberapa molekul air yang terbentuk sebagai hasil samping. Yang kedua, contoh polimer buatan yang saya ambil yaitu polivinil klorida atau PVC. Sintesis polimer buatan PVC yaitu sebagai berikut. Di sini kita reaksikan monomer vinil klorida yang satu dengan monomer vinil klorida yang lainnya. Nah, kita lihat pada monomer vinil klorida yang pertama. Di sini pada C nomor 1 ada berikatan dengan Cl. Nah, antara C dan Cl ada perbedaan keelektronegatifan di mana Cl lebih elektronegatif dibandingkan C, menyebabkan elektron ikatan C-Cl cenderung ke Cl, maka Cl menjadi parsial negatif dan C menjadi parsial positif. Nah, parsial positif pada C nomor 1 ini mengganggu ikatan antara C dan Cl, C dengan H, dan C yang berikatan pi dengan C nomor 2. Yang paling tidak stabil antara ikatan sigma dan ikatan pi adalah ikatan pi.
maka elektron ikatan pi antara C1 dan C2 akan putus ke C1. C1 menjadi minus dan C2 menjadi plus. Pada monomer vinil klorida yang kedua, sama juga dengan yang pertama. Di sini pada C nomor 1 yang berikatan dengan Cl, ada perbedaan keelektronegatifan antara C dan Cl, di mana Cl lebih elektronegatif dibandingkan C, menyebabkan elektron ikatan Cl, C dan Cl cenderung ke Cl. Cl menjadi parsial negatif dan C menjadi parsial positif. Nah, parsial positif pada C nomor 1 mengganggu ikatan antara C dan Cl, C dan H, dan ikatan pi antara C1 dengan C2. Yang paling tidak stabil antara ikatan sigma dan ikatan pi adalah ikatan pi. Maka, elektron ikatan pi antara C1 dan C2 akan putus ke C1. C1 menjadi negatif dan C2 menjadi positif. Nah, kemudian hasil dari pemutusan ikatan pi antara C1 dan C2 pada monomer-monomer dari vinil klorida ditulis seperti ini. Nah, kemudian interaksi yang terjadi adalah C- pada C nomor 1 dari monomer vinil klorida yang pertama akan berinteraksi dengan C+ dari monomer vinil klorida yang kedua. Nah, interaksi antara C- dan C+ ini akan membentuk senyawa polimer buatan yaitu polivinil klorida atau PVC. Nah, ada tanda seperti ini, dan seperti ini berarti masih ada banyak molekul dari monomer-monomer vinil klorida yang berikatan. Dan di sini juga masih ada tanda positif dan tanda negatif.